Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan ataupun menonton dari channel kami, itu dari official. Kami akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan soal-soal CPNS yang pernah keluar seperti itu. Karena saya pribadi pun merupakan yang dipercaya oleh negara sebagai ASN ataupun pegawai negeri. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 10 soal yang insya Allah ini bisa keluar ketika Bapak Ibu melaksanakan ataupun mengerjakan tes CPNS ataupun P3K. Yuk lanjut saja. Ini nomor 1. Sebutan Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan titik-titik. A. Tarumanegara, B. Mataram Hindu, C. Sriwijaya, D. Singosari, E. Majapahit. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, istilah Nusantara disebut oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian nomor 2, tokoh-tokoh di bawah ini sering disebut sebagai tiga serangkai. Tiga serangkai ya. Mereka adalah A. Cipto Mangunkusumo, O.S. Cokro Minoto Dewasdeker, B. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan Dewasdeker, C. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, D. Ki Hajar Dewantara, Dewasdeker dan Haji Samanhudi, E. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan O.S. Cokro Aminoto. Jawabannya adalah B, tiga serangkai, yaitu Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan Dewasdeker. Jawaban B yang betul, nomor 2. Nomor selanjutnya, nomor 3. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Mesos. Arti dari kata tersebut adalah titik-titik. A. Hindia dan pulau-pulau, B. Hindia dan samudra, C. India dan pulau-pulau, D. Hindia dan pulau, E. India dan pulau. Jawaban yang betul adalah apa itu? Jawabannya adalah A. Jadi Indus itu artinya India dan Mesos artinya pulau. Karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan, makanya disebut Indonesia. Banyak sekali pulaunya. Nomor 4. Pencetus Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. Indonesia Netherlands, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia ataupun PNI. B. Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia. C. Indonesia Netherlands, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia. D. Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, Tri Koro Darmo. E. Indonesia Netherlands, Partai Nasional Indonesia, Tri Koro Darmo. Nah, jawabannya yang betul adalah C. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Netherlands, Partai Nasional Indonesia ataupun PNI, dan Pemuda Indonesia. Karena Sumpah Pemuda sih, sehingga yang mencetuskan jelas Pemuda Indonesia. Nomor 5. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang. Kemudian ditambah beberapa orang menjadi sebanyak A. 24, B. 26, C. 23, D. 27, F. 25. Ya, 25. Dan tadinya 21 menjadi
27 karena ditambah 6 orang lagi. Awalnya 21, kemudian ditambah 6 tanpa sepengetahuan tentara Jepang ataupun bangsa Jepang. Nomor 6, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang dipilih secara A. Pemilu, B. Musyawarah, C. Mufakat, D. Voting, E. Aklamasi. Indonesia pertama presidennya dipilih secara aklamasi, yaitu E, karena belum ada pemilu, belum ada musyawarah, dan voting. Aklamasi itu ditunjuk, tapi penunjukannya itu juga berdasarkan musyawarah, jadi tidak ada penghitungan voting ataupun pemilu kayak gitu. Jadi aklamasi, rembukan, bermusyawarah, langsung diputuskan, itu dipilih secara total dalam sebuah perkumpulan tersebut. Itu namanya adalah aklamasi. Nomor 7, salah satu hasil perundingan Rumroyen adalah titik-titik. Rumroyen: A. Pengakuan dan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. B. Yogyakarta dikembalikan ke Republik Indonesia. C. Jakarta dikembalikan ke Republik Indonesia. D. Pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. E. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. Rumroyen, ingat, Rumroyen isinya adalah, yang paling penting adalah B, di mana Yogyakarta itu dikembalikan kepada Republik Indonesia, karena pada waktu perjanjian sebelumnya negara ataupun wilayah Yogyakarta itu bukan negara Indonesia. Nomor 8, upaya diplomasi melalui konferensi meja bundar ataupun KMB berlangsung pada tanggal titik-titik. A. 23 Agustus sampai 4 November, tahunnya itu sama ya, 1949. B. 23 Agustus sampai dengan 6 November. C. 23 Agustus sampai dengan 2 November. D. 23 Agustus sampai 3 November. E. 23 Agustus sampai 5 November. Berarti kuncinya 23 Agustus tahunnya 1945. Tapi sampai kapan 23 Agustus itu? Ya, jawaban yang betul adalah C, yaitu 23 Agustus sampai dengan 2 November. Sehingga 2 November itu dijadikan sebagai hari pahlawan ataupun hari pahlawan. Tuh, punya 23 Agustus sampai dengan 2 November tahunnya 1949. Nomor 9, alasan dilakukannya agresi ataupun penyerangan militer satu oleh Belanda adalah A. Menghancurkan Republik Indonesia. B. Membentuk negara serikat, meningkatkan ekonomi Belanda melalui Indonesia. D. Ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. E. Melindungi tentara sekutu yang ada di Indonesia. Jawabannya yang paling penting agresi militer satu ya, Belanda adalah D. Ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. Jadi Belanda itu tidak mau Indonesia lepas. Jadi ingin kembali menguasai Indonesia. Tujuan agresi ataupun penyerangan Belanda itu seperti itu, ingin menjajah kembali. Nomor 10, berikut ini adalah tujuan dari gerakan reformasi, kecuali titik-titik gerakan reformasi.
A. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Reformasi politik agar Indonesia semakin maju dan berkembang. C. Reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. D. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya ekonomi masyarakat. E. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokrasi. Jawabannya itu adalah betul semuanya. Ya, jadi jawaban yang betul adalah B. Reformasi politik agar Indonesia semakin maju dan berkembang. Karena apa? Tujuan dari reformasi itu sendiri adalah reformasi politik, sosial, ekonomi, hukum itu sudah ada tujuannya masing-masing. Kalau sosial itu bertujuan untuk integrasi bangsa Indonesia, karena Indonesia itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak ragamnya. Untuk ekonomi jelas tercapainya meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian reformasi hukum jelas tujuannya itu tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, jangan sampai salah ketika menjawab sebuah soal. Kunci jawaban yang paling penting adalah kita itu tenang, bukan santai, tapi tenang. Jadi kita itu tetap fokus kepada soal-soal yang ada. Insya Allah dengan doa, dengan usaha kita ataupun Bapak Ibu sekalian yang ingin mengarungi tes ujian CPNS maupun P3K sukses. Demikian salam dari saya atas nama pribadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang nonton video ini sukses dalam melakukan ujian CPNS maupun P3K. Jangan lupa harapan saya, ya, permintaan saya like, subscribe, dan komen di bawah ini. Nanti insya Allah kami akan komunikasi ataupun membalas komentar-komentar dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.